Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beberapa pengiriman pasukan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Perang Badar dan Perang Uhud. Peristiwa pertama yaitu rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Saat itu Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah sedang duduk di sekitar Ka'bah membicarakan kekalahan mereka di Perang Badar. Umair bercerita bahwa anak laki-lakinya menjadi tawanan kaum muslimin. Lalu Sofwan menyuruh Umair untuk membunuh Nabi Muhammad dengan berpura-pura menebus anaknya yang sedang tertawan itu. Setelah Umair sepakat, akhirnya dia berangkat menuju Madinah dengan membawa pedang. Setibanya di sana, Nabi bertanya, "Hai Umair, apa yang membuatmu datang ke sini?" Dia menjawab, "Aku datang untuk menebus anak laki-lakiku yang kalian tawan." Beliau bertanya lagi, "Lalu untuk apa pedangmu itu?" Umair menjawab, "Pedangku tidak untuk apa-apa." Nabi bertanya lagi dengan tegas, "Katakanlah dengan jujur, untuk apa engkau membawa pedang?" Umair masih tetap berbohong. Dia berkata, "Aku membawa pedang ini hanya untuk keperluanku tadi." Kemudian Nabi mulai membongkar niat buruk yang disembunyikan oleh Umair. Beliau bersabda, "Engkau berbohong Umair. Sebenarnya kedatanganmu ke sini adalah untuk membunuhku, dan engkau telah membuat kesepakatan dengan Sofwan bin Umayyah di sekitar Ka'bah." Mendengar hal itu, Umair langsung membaca 2 kalimat syahadat dan menyatakan masuk Islam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh percakapanku tadi hanya aku dan Sofwan yang tahu. Aku yakin pasti Allah menyampaikannya kepadamu." Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Ajarilah saudaramu ini tentang agama Islam dan Al-Quran, serta bebaskan anak laki-lakinya." Peristiwa kedua yaitu pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab adalah salah satu pemimpin Yahudi yang sangat gencar memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dia tinggal di belakang perkampungan Yahudi Bani Nadir. Saat pertama kali mendengar berita kemenangan pasukan muslimin di Perang Badar, Ka'ab berkata, "Kaum Quraisy adalah golongan bangsawan Arab. Mereka merupakan pemimpin manusia. Sungguh jika Muhammad mampu mengalahkan mereka, lebih baik aku mati daripada hidup di muka bumi." Setelah yakin akan kemenangan pasukan muslimin, Ka'ab berangkat menuju Mekah untuk memotivasi kaum Quraisy agar terus memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Setelah puas membangkitkan amarah kaum Quraisy, Ka'ab pulang ke Madinah. Saat itu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang berani membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya?" Lalu Ibnu Maslamah langsung bangkit, "Aku Rasulullah, namun apakah aku boleh menggunakan tipu muslihat kepadanya?" Beliau menjawab, "Iya, silahkan." Maka Ibnu Maslamah mendatangi Ka'ab bin Ashraf. Ibnu Maslamah berpura-pura ingin meminjam uang dengan jaminan berbagai macam senjata perang, dan ternyata Ka'ab menyetujuinya. Abu Nailah juga berperan dalam pembunuhan ini. Abu Nailah adalah salah satu sahabat Nabi. Dia merupakan saudara sesusuan Ka'ab di waktu bayi. Pada malam hari, tanggal 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Abu Nailah dan Ibnu Maslamah beserta beberapa sahabat lainnya berkumpul. Nabi berpesan kepada mereka, "Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Ya Allah, bantulah mereka." Lalu Abu Nailah dan Ibnu Maslamah langsung pergi menuju tempat tinggal Ka'ab. Sementara pasukan khusus yang lain bersembunyi di suatu tempat yang nantinya digunakan untuk melakukan eksekusi pembunuhan. Abu Nailah dan Ibnu Maslamah memanggil Ka'ab, dan Ka'ab langsung bergegas menemui mereka berdua. Namun istrinya berusaha mencegah. "Mau kemana engkau malam-malam begini? Sebab aku mendengar suara tetesan darah." Lalu Ka'ab menjawab perkataan istrinya, "Mereka berdua adalah temanku. Dia adalah Ibnu Maslamah dan saudara sesusuanku Abu Nailah." Kemudian keduanya mengajak Ka'ab berjalan keluar,
dan menggiringnya menuju tempat di mana para sahabat bersembunyi. Ketika ada kesempatan, Abu Nailah berkata, "Rasakanlah hai musuh Allah." Dengan cepat para sahabat langsung keluar dan menebaskan pedangnya ke tubuh Ka'ab. Namun tidak ada satupun tebasan mereka yang tepat sasaran. Maka Ibnu Maslamah langsung mencabut belati atau pedang kecil yang dia sembunyikan dan menancapkannya ke dada Ka'ab hingga tembus ke punggung, sehingga musuh Allah ini tewas dalam kondisi mengenaskan. Mereka semua langsung menghilang secepat mungkin dengan membawa kepala Ka'ab. Saat itu ada salah satu sahabat yang tidak sengaja terkena sabetan pedang sahabat lainnya. Dia adalah Haris bin Aus. Luka di tubuh Haris terus mengeluarkan darah, sehingga mereka pulang sambil membopong Haris. Ketika mendekati Masjid Nabawi, mereka bertakbir dengan suara keras. Mendengar hal itu, Nabi langsung paham bahwa mereka berhasil menyelesaikan tugasnya. Setelah mereka tiba di hadapan Nabi, beliau bersabda, "Wajah-wajah yang beruntung." Mereka menjawab, "Begitupun juga dengan wajah engkau, wahai Rasulullah." Lalu mereka menunjukkan kepala Ka'ab kepada Nabi. Maka beliau memuji nama Allah atas terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Nabi meludahi luka di tubuh Haris. Seketika itu juga lukanya sembuh dan tidak terasa sakit sama sekali. Ketika kabar tewasnya Ka'ab ini tersebar ke seluruh penjuru Madinah, orang-orang Yahudi dicengkam rasa takut yang luar biasa. Mereka mulai paham bahwa Nabi Muhammad tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menumpas habis orang-orang yang mengganggu stabilitas keamanan Madinah. Kaum muslimin juga bisa bernapas dengan lega karena ancaman dari dalam Madinah yang selama ini menghantui mereka sudah mulai mereda. Selain dua peristiwa ini, juga ada beberapa pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad di antara perang Badar dan perang Uhud. Pasukan pertama untuk memerangi Bani Sulaim. Ada 4 golongan yang permusuhannya semakin mendidih setelah pasukan muslimin mendapat kemenangan di Badar. Mereka adalah kaum Quraisy, kaum Yahudi, kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, dan golongan orang-orang Arab Badui pedalaman yang tinggal di sekitar Madinah. Setelah pasukan muslimin mendapat kemenangan di Badar, keempat golongan ini khawatir jika Madinah berdiri menjadi sebuah negeri Islami yang kuat dan tidak terkalahkan. Maka dari itu mereka melakukan beberapa tindakan. Salah satu tindakan mereka adalah perang Bani Sulaim. Saat itu Nabi mendapat informasi dari pasukan mata-mata bahwa Bani Sulaim sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Tanpa banyak bicara, Nabi langsung melakukan serangan mendadak. Beliau berangkat memimpin 200 pasukan berkuda menuju perkampungan Bani Sulaim. Ketika mereka melihat kedatangan pasukan muslimin, Bani Sulaim langsung lari meninggalkan 500 ekor unta. Nabi mengambil 1/5 dari harta rampasan perang itu, lalu sisanya dibagikan kepada pasukan. Beliau tinggal di tempat itu selama 3 hari, kemudian kembali ke Madinah. Perang Bani Sulaim terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, yaitu 7 hari setelah pulang dari perang Badar. Pasukan kedua untuk memerangi Bani Qainuqa. Di antara 3 kabilah Yahudi di Madinah, yang paling benci kepada kaum muslimin adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa mempunyai 700 orang prajurit. Hal inilah yang membuat mereka berani menantang kaum muslimin secara terang-terangan. Setelah perang Badar, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, "Wahai saudara Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian mengalami apa yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy." Lalu mereka menjawab, "Hai Muhammad, jangan berbangga diri dulu. Engkau hanya mampu membunuh segelintir orang-orang kafir Quraisy, dan mereka itu golongan orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Jika engkau berani, perangilah kami. Engkau akan mengetahui siapa kami sebenarnya." Jawaban Yahudi Bani Qainuqa ini jelas merupakan tantangan perang. Namun saat itu, Nabi Muhammad masih bisa menahan amarahnya,
sambil menunggu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ternyata Yahudi Bani Qainuqa semakin berani. Mereka sering membuat kekacauan dan kegaduhan. Puncaknya pada saat salah satu perempuan muslimah berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Muslimah tersebut menggunakan jilbabnya dan duduk di tempat tukang perhiasan. Lalu orang-orang Yahudi berusaha membuka jilbab muslimah tersebut. Pada akhirnya si tukang perhiasan berhasil membuat jilbab muslimah itu terbuka dan terlihatlah auratnya. Maka si muslimah menjerit, sementara orang-orang Yahudi beramai-ramai menertawakannya. Ada seorang laki-laki muslim yang berada di dekat tempat itu. Dia langsung menerkam si tukang perhiasan hingga tewas. Kemudian orang-orang Yahudi juga mengeroyok laki-laki muslim tersebut hingga dia meninggal. Setelah kejadian ini, keluarga laki-laki muslim itu meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Dan berita ini didengar oleh Nabi Muhammad. Tanpa banyak bicara, beliau langsung mengerahkan pasukan untuk menuju perkampungan Bani Qainuqa. Abu Lubabah bin Abdul Mungdir diutus oleh Nabi Muhammad menjadi pemimpin sementara Madinah. Mengetahui kedatangan pasukan muslimin, Bani Qainuqa bertahan di dalam benteng, sehingga pasukan muslimin mengawasinya dengan ketat. Benteng adalah bangunan besar yang digunakan sebagai markas pertahanan. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Pengepungan berlangsung hingga 15 hari. Lalu Allah menanamkan rasa takut di hati mereka. Akhirnya mereka memilih untuk menyerahkan diri. Maka beliau memerintahkan untuk menangkap dan membelenggu mereka. Kemudian datanglah Abdullah bin Ubay menampakkan kemunafikannya agar Nabi memaafkan mereka. Dia berkata, "Hai Muhammad, perlakukanlah teman-teman kami dengan baik." Namun Nabi tidak menghiraukannya. Para sahabat biasa memanggil beliau dengan nama panggilan Rasulullah, sementara Abdullah bin Ubay memanggil beliau dengan nama panggilan Muhammad. Tapi ini bukanlah hal yang aneh, sebab dia memang golongan orang yang munafik. Abdullah bin Ubay terus meminta agar Nabi memaafkan Yahudi Bani Qainuqa, namun beliau tetap tidak menggubrisnya. Lalu Abdullah bin Ubay memasukkan tangannya ke saku baju besi Nabi dan berusaha menahan beliau. Lalu beliau bersabda, "Lepaskan." Akan tetapi Abdullah terus berusaha meminta Nabi memaafkan Yahudi Bani Qainuqa. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sampai engkau bersedia memperlakukan teman-temanku dengan baik, sebab mereka pernah melindungiku dari musuh. Dan apakah engkau akan membunuh mereka semua? Demi Allah, aku khawatir akan timbul bencana besar di kemudian hari." Mendengar ucapan Abdullah ini, akhirnya Nabi bermurah hati kepada Bani Qainuqa. Beliau memerintahkan agar mereka diusir sejauh mungkin dari Madinah dan tidak boleh lagi hidup bertetangga. Maka Yahudi Bani Qainuqa pergi ke perbatasan negeri Syam. Nabi merampas harta benda mereka. Beliau mengambil 1/5 dari harta rampasan itu. Baru sisanya dibagikan kepada pasukan muslimin. Pasukan ketiga untuk mengejar pasukan Quraisy. Setelah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan para pemimpin kaum Quraisy yang lain tewas di perang Badar, maka kepemimpinan kota Mekah diambil alih oleh Abu Sufyan bin Harb. Saat itu Abu Sufyan bersama 200 pasukan berkuda Quraisy berangkat menuju Madinah untuk menyerang Nabi Muhammad. Karena tidak berani menyerang secara langsung, mereka berhenti di dekat Madinah. Kemudian Abu Sufyan mengutus beberapa pasukannya untuk menyerang wilayah pinggiran Madinah. Di sana mereka membabat dan membakar beberapa pohon kurma. Ada salah satu sahabat yang melihat hal itu dan dia langsung dibunuh. Lalu pasukan Quraisy melarikan diri dan pulang ke Mekah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau langsung memimpin sejumlah pasukan untuk melakukan pengejaran. Sementara di pihak pasukan Quraisy, agar beban kudanya berkurang, mereka membuang perbekalan sehingga mereka berhasil meloloskan diri. Sementara pasukan muslimin
mereka mengumpulkan perbekalan kaum Quraisy yang dibuang untuk dibawa pulang ke Madinah. Perbekalan mereka berupa sawik. Sawik adalah sebuah makanan yang terbuat dari adonan tepung. Perang sawik ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 2 Hijriah. Pasukan keempat menuju sumur Du'amr. Saat itu pasukan mata-mata melaporkan kepada Nabi bahwa ada sekelompok musuh yang akan menyerang Madinah dan mereka tinggal di daerah sumur Du'amr. Maka Nabi Muhammad berangkat memimpin 450 pasukan pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Setibanya di sana, musuh langsung berhamburan menyelamatkan diri. Lalu Nabi dan pasukan muslimin berhenti di sumur Du'amr. Beliau tinggal di sana selama sebulan penuh. Tujuannya untuk menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa pasukan muslimin adalah pasukan yang kuat dan siap untuk berperang. Setelah 1 bulan, beliau dan pasukan muslimin akhirnya pulang ke Madinah. Pasukan kelima menuju daerah Bahron. Nabi Muhammad berangkat memimpin 300 pasukan pada bulan Rabiul Akhir tahun 3 Hijriah. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari, lalu pulang ke Madinah karena tidak sampai terjadi peperangan. Demikianlah peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar dan beberapa pasukan yang diikuti dan dikirim oleh Nabi Muhammad untuk menghadang musuh yang akan menyerang Madinah. Selanjutnya meletusnya Perang Uhud. Saat itu Sofwan bin Umayyah terpilih sebagai pemimpin kafilah dagang kaum Quraisy menuju negeri Syam. Sofwan sadar bahwa pasukan muslimin tidak akan tinggal diam, maka dia berangkat melewati jalur lain yang sangat jauh tanpa melewati Madinah, yaitu menembus daerah Najd menuju negeri Syam. Namun ternyata keberangkatan mereka ini sampai di telinga Nabi Muhammad. Seketika itu juga beliau mengutus Zaid bin Harisah bersama 100 pasukan berkuda untuk melakukan hadangan. Pasukan Zaid berangkat dengan laju secepat mungkin. Kemudian mereka singgah di daerah Najd. Ketika kafilah dagang yang diincar lewat, pasukan muslimin langsung menguasainya, sebab Sofwan dan pasukannya tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka kabur menyelamatkan dirinya masing-masing. Pasukan muslimin berhasil merampas harta kafilah dagang itu dalam jumlah besar, berupa uang dinar emas dan dirham perak senilai 100.000. Nabi Muhammad mengambil 1/5 dan sisanya dibagikan kepada pasukan. Peristiwa ini merupakan bencana besar bagi perekonomian kaum Quraisy. Beberapa bulan mereka memendam amarah dan akhirnya mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk terjun ke kancah peperangan sekali lagi, yaitu di Perang Uhud. Saat itu pemimpin kaum Quraisy yang paling gencar memusuhi kaum muslimin adalah Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Sofwan bin Umayyah. Mereka adalah orang-orang yang paling antusias mempersiapkan diri untuk melawan kaum muslimin. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan harta dagang kaum Quraisy yang masih tersisa dan meminta sang pemilik untuk merelakannya sebagai modal di Perang Uhud. Tentang hal ini Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 36. 1 tahun setelah terjadinya Perang Badar, kaum Quraisy sudah siap secara matang untuk terjun di Perang Uhud. Mereka mempunyai 3.000 pasukan, juga didukung oleh beberapa pihak sekutunya. Transportasi pendukung ada 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Komando pasukan berkuda dipercayakan kepada Khalid bin Walid, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sementara bendera perang dipegang oleh keluarga Bani Abduddar. Setelah semuanya siap, pasukan Quraisy mulai berangkat menuju Madinah. Ketika perjalanan mereka sampai di desa Abawa, istri Abu Sufyan yang bernama Hindun bin Utbah mengusulkan untuk membongkar
kuburan ibunda Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Sufyan melarangnya karena dia khawatir akibat buruk yang bakal menimpa jika hal seperti itu diizinkan. Pasukan Quraisy melanjutkan perjalanan sampai mendekati Madinah. Mereka tiba dan berhenti di dekat Bukit Uhud. Sementara Abbas bin Abdul Muthalib masih tetap tinggal di Mekah. Abbas memata-matai persiapan militer pasukan Quraisy. Ketika pasukan ini mulai bergerak, Abbas mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad tentang informasi kekuatan pasukan musuh. Dengan cepat utusan Abbas berangkat mengendarai kuda dan sampai di Madinah dalam waktu 3 hari. Padahal jika menunggangi unta, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Ketika informasi dari Abbas sampai kepada Nabi, beliau segera mengajak para sahabat untuk berdiskusi. Saat itu Madinah dalam keadaan siaga 1. Semua laki-laki dalam kondisi siap dengan persenjataan. Ada yang bertugas menjaga di pintu rumah Nabi. Ada juga yang bertugas menjaga pintu gerbang kota Madinah. Mereka khawatir jika pasukan Quraisy tiba-tiba datang menyerang. Pasukan patroli dan mata-mata juga dikerahkan. Mereka mengelilingi jalur-jalur yang mungkin dilalui oleh pasukan Quraisy. Sementara itu, Nabi Muhammad menggelar musyawarah untuk menentukan strategi militer dalam menghadapi pasukan musuh. Beliau bercerita, "Demi Allah, aku telah bermimpi sesuatu yang baik. Dalam mimpi tersebut aku melihat beberapa ekor sapi disembelih. Lalu ujung pedangku rompal atau cuil, dan aku memasukkan tanganku di sebuah baju besi yang kokoh. Sapi yang disembelih ditafsirkan sebagai beberapa sahabat yang gugur sebagai syahid. Rompalnya ujung pedang ditafsirkan sebagai wafatnya salah satu keluarga dekat Nabi. Sedangkan baju besi yang kokoh ditafsirkan sebagai kota Madinah yang akan tetap kokoh sampai perang Uhud ini berakhir." Kemudian Nabi menyampaikan pendapatnya agar para sahabat tetap bertahan di dalam kota Madinah. Jika pasukan Quraisy nekat masuk, kaum muslimin akan menyerang mereka dari mulut-mulut gang. Dan pendapat Nabi ini didukung oleh pemimpin orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Yang jelas Abdullah menyetujui pendapat Nabi ini bukan karena strategi militer, akan tetapi agar dia dan para pengikutnya bisa kabur lalu menghindari pertempuran secara halus. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Allah ingin membongkar kemunafikan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Saat itu, sebagian besar sahabat mengusulkan agar pasukan muslimin keluar dari Madinah. Di antara orang yang paling antusias untuk mengajak keluar adalah paman Nabi sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah inilah yang digambarkan di dalam mimpi Nabi sebagai salah satu keluarga dekat beliau yang akan wafat dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. Pada akhirnya Nabi mengabaikan pendapatnya sendiri. Beliau memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di medan perang terbuka. Saat itu pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang dengan 100 baju besi, namun tidak ada satupun pasukan berkuda. Nabi mengutus Ibnu Ummi Maktum sebagai pemimpin sementara Madinah. Setelah semuanya siap, pasukan muslimin pun berangkat. Ketika perjalanan sudah mendekati Bukit Uhud, mereka berhenti dan bermalam di sana. Ketika waktu subuh tiba, beliau dan seluruh pasukan sholat bersama-sama. Saat itu posisi pasukan muslimin dan pasukan Quraisy sudah dekat. Bahkan keduanya bisa saling melihat satu sama lain. Pada saat itulah kemunafikan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya diperlihatkan oleh Allah. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan muslimin. Mereka beralasan bahwa Nabi Muhammad tidak mau menggunakan pendapatnya sendiri untuk tetap bertahan di Madinah. Yang jelas mereka mengundurkan diri ini bukan karena alasan itu, akan tetapi agar mental pasukan muslimin jatuh dan ragu untuk mengikuti perang. Selain itu, pengunduran diri ini juga untuk mengobarkan semangat pasukan Quraisy. Jika nantinya pasukan Quraisy berhasil membinasakan pasukan muslimin, maka orang-orang munafik ini akan menjadi pimpinan kota Madinah. Jumlah orang-orang munafik yang mengundurkan diri sekitar 300 orang.
sehingga pasukan muslimin tersisa sekitar 700 pasukan. Setelah itu Nabi mengajak pasukan muslimin yang tersisa mencari posisi yang strategis untuk menghadapi pasukan Quraisy. Beliau membagi mereka menjadi beberapa pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan pemanah sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Pasukan ini ditempatkan di atas bukit. Nabi berpesan kepada mereka, hujani pasukan berkuda musuh dengan panah. Jangan sampai mereka menyerang kita dari belakang. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap di tempat ini. Bahkan jika kami kalah dan banyak pasukan yang terbunuh, kalian jangan turun untuk membantu. Bahkan jika kalian melihat kami menang dan mendapat harta rampasan, kalian jangan ikut berebut. Kalian harus tetap di tempat ini. Instruksi tegas dari Nabi ini menunjukkan bahwa pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mempunyai peran penting untuk menyerang pasukan muslimin dari belakang. Maka dari itu Nabi memberikan instruksi tegas kepada pasukan pemanah agar mereka tetap di atas bukit. Pasukan pemanah adalah pasukan kunci yang sangat berperan besar dalam menjaga stabilitas pasukan muslimin. Andai saja berada di posisi kalah dan pasukan pemanah tetap di posisinya, pasukan muslimin akan tetap bisa bertahan. Andai saja pasukan muslimin menang dan pasukan pemanah tetap di posisinya, maka pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak akan bisa melakukan serangan balik dari belakang, karena pasukan pemanah akan langsung menghujani mereka dengan panah. Sedangkan pasukan di garis depan berdirilah pahlawan-pahlawan pasukan muslimin yang kemampuan individualnya setara dengan puluhan bahkan ratusan pasukan. Detik-detik pertempuran sudah dimulai. Kedua kubu sudah saling bersiap-siap. Setelah itu majulah pembawa bendera pasukan Quraisy dari Bani Abduddar. Dia adalah Tolhah bin Abi Tolhah. Tolhah merupakan salah satu pasukan kuda Quraisy yang paling pemberani. Namun dia maju menantang duel, tidak menunggangi kuda, melainkan menunggangi unta. Hal ini membuat para sahabat sempat kaget melihat keberaniannya itu. Akan tetapi Zubair bin Awam langsung maju. Tanpa banyak bicara, Zubair langsung melompat ke punggung unta Tolhah. Keduanya saling serang hingga debu mulai beterbangan layaknya asap yang tebal. Dan tiba-tiba Zubair berhasil menyabetkan pedangnya hingga akhirnya Tolhah jatuh tergeletak, sehingga bendera perang yang dibawa oleh Tolhah juga ikut terjatuh. Bendera perang merupakan identitas pasukan yang digunakan untuk memberi kode berkumpul atau arahan khusus. Biasanya panglima tertinggi akan menunjuk satu kabilah ataupun salah satu pasukan yang dianggap kuat dan pemberani untuk membawanya. Jika bendera masih terus berkibar, tanda bahwa pasukan itu belum terkalahkan. Namun jika bendera itu terjatuh, maka pasukan akan kehilangan arah atau semangatnya turun. Bahkan jika bendera itu jatuh terlalu lama, pasukan bisa dianggap kalah. Setelah Tolhah tewas, bendera pasukan Quraisy diambil dan dikibarkan oleh saudaranya, yaitu Abu Syaibah bin Abi Tolhah. Abu Syaibah maju berperang dengan gagah berani. Kemudian perang mulai berkecamuk. Setiap pasukan mulai menyerang musuhnya masing-masing. Sebagian pasukan muslimin terfokus untuk menjatuhkan bendera perang pasukan Quraisy yang dipegang oleh keluarga Bani Abduddar. Hamzah bin Abdul Muthalib mulai mendekati bendera pasukan Quraisy. Lalu dia menyabetkan pedangnya dan tangan Abu Syaibah langsung terpisah dari pundaknya. Kemudian bendera pasukan Quraisy ditegakkan oleh Abu Sa'ad bin Abi Tolhah. Baru saja dia memegang, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung melempar panahnya dan tepat mengenai leher, hingga lidah Abu Sa'ad terjulur keluar dan dia pun tersungkur tidak bernyawa. Setelah itu bendera pasukan Quraisy dikibarkan oleh Musafi bin Tolhah. Tiba-tiba panah Asim bin Sabit tepat mengenai Musafi hingga dia tewas. Kemudian Kilab bin Tolhah mengambil bendera pasukan Quraisy. Zubair bin Awam berhasil menewaskannya setelah bertarung dengan sengit. Julas bin Tolhah kembali mengibarkan bendera pasukan Quraisy. Namun dalam sekejap,
datanglah Tolhah bin Ubaidillah menusuknya hingga tewas. Artoh bin Surahbil menegakkan bendera pasukan Quraisy, namun dia tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Bendera pasukan Quraisy lalu diambil oleh Suraih bin Qorid, yang akhirnya dia dibunuh oleh Kusman. Kusman adalah orang munafik yang ikut berperang hanya untuk kehormatan, bukan untuk membela agama Islam. Kemudian bendera pasukan Quraisy dipegang oleh Abu Zaid bin Abdul Manaf. Kusman mendekat dan berhasil menewaskannya. Kemudian Surahbil bin Hashim mengambil dan mengibarkan bendera pasukan Quraisy, dan untuk ketiga kalinya Kusman berhasil menewaskannya. Ke-10 orang pemegang bendera pasukan Quraisy yang tewas ini semuanya berasal dari Bani Abduddar. Setelah itu bendera mereka tergeletak, tidak ada yang mau mengambilnya. Tiba-tiba majulah salah satu budak laki-laki milik orang Bani Abduddar. Dia meraih bendera pasukan Quraisy itu dan menegakkannya dengan kokoh. Dia tampil dengan penuh keberanian, melebihi 10 orang yang sebelumnya tewas. Saat kedua tangannya berhasil ditebas oleh pasukan muslimin, dia menjepit bendera pasukan Quraisy dengan dada dan lehernya agar tidak terjatuh. Namun akhirnya salah satu pasukan muslimin berhasil menewaskannya, hingga bendera pasukan Quraisy tergeletak di tanah cukup lama dan tidak ada yang mau mengambilnya. Saat itu semangat pasukan muslimin semakin membara. Mereka menerobos ke sela-sela pasukan Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib mengamuk seperti singa yang terluka. Dia menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bertempur habis-habisan. Hamzah terus menerjang dengan gagah berani hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid. Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Saat itu Wahsy menunggu Hamzah lengah. Ketika ada kesempatan, Wahsy langsung menancapkan tombaknya ke tubuh Hamzah, hingga akhirnya Hamzah pun gugur sebagai syahid. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Di peperangan sebelumnya, yaitu di Perang Badar, Hamzah berhasil membunuh paman Jubair. Lalu Jubair ingin balas dendam dengan berjanji kepada Wahsy, jika dia berhasil membunuh Hamzah, maka Jubair akan memerdekakannya. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk, Wahsy hanya terfokus untuk membunuh Hamzah dengan tombaknya. Pada akhirnya Wahsy memeluk Islam setelah meletusnya perang Taif, dan dia berhasil menewaskan nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, dengan tombak yang dulunya dia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Meski Hamzah gugur, pasukan muslimin tetap menguasai medan pertempuran. Pahlawan-pahlawan seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Mu'ad, dan sahabat-sahabat lainnya berhasil mengobrak-abrik barisan pasukan musuh. Pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas pasukan muslimin. Pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid 3 kali berusaha manuver untuk berputar dan menyerang pasukan muslimin dari belakang. Namun setiap kali mereka menyusun gelombang serangan, pasukan pemanah akan langsung menghujani mereka dengan panah, sehingga serangannya gagal total. Pasukan muslimin yang hanya 700 orang itu mulai menguasai medan pertempuran, hingga 3.000 pasukan Quraisy kewalahan dan mulai kocar-kacir. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan. Pasukan muslimin menyerang musuh tanpa ampun. Bahkan tidak ada satupun pasukan Quraisy yang berani mengambil bendera perangnya yang tergeletak di atas tanah. Mereka mulai lari meninggalkan medan pertempuran untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, sehingga harta rampasan perang mulai berceceran di medan pertempuran. Kemenangan hampir pasti digenggam oleh pasukan muslimin. Namun terjadilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pasukan pemanah, dan keadaan langsung berbalik total. Pasukan muslimin yang sebelumnya hampir menang berubah menjadi menderita dengan kerugian yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad hampir saja gugur. Ketika harta rampasan berceceran di medan perang, keimanan pasukan pemanah mulai goyah. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin berusaha menasehati anggotanya. Dia berkata, "Apakah kalian lupa dengan perintah Rasulullah
bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap di atas bukit ini. Namun mereka tidak menggubris nasihat itu. 40 orang dari pasukan pemanah akhirnya turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan hanya menyisakan Abdullah bin Jubair dan 9 orang lainnya. Melihat hal itu, Khalid bin Walid tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat dia membawa pasukan kudanya ke tempat pasukan pemanah. Dia memutar ke belakang untuk menyerang barisan pertahanan pasukan muslimin. Dalam waktu singkat, pasukan Khalid berhasil menewaskan Abdullah bin Jubair dan 9 orang lainnya yang masih bertahan di atas bukit Uhud. Setelah itu, dia menyerang pasukan muslimin dari barisan pertahanan. Khalid bin Walid terus berteriak untuk memanggil pasukan Quraisy yang mulai meninggalkan medan pertempuran, dan mereka langsung berbalik arah dengan semangat baru yang membara. Hal ini membuat pasukan muslimin mulai kewalahan dan mundur ke belakang. Bendera pasukan Quraisy juga kembali dikibarkan. Kemudian mereka mulai menggempur pasukan muslimin. Suasana kancah peperangan amburadul, tidak jelas mana kawan mana lawan. Bahkan ada dari pasukan muslimin yang menyerang temannya sendiri hingga terbunuh sebagai syahid. Beberapa orang ada yang lari mencari tempat yang aman, dan ada juga yang lari pulang ke Madinah. Di tengah-tengah kacaunya medan pertempuran, tersebar isu bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Beberapa sahabat nyalinya langsung menciut. Bahkan ada yang tiba-tiba berhenti perang dan meletakkan senjatanya dengan sukarela. Lalu datanglah Anas bin Nadhr. Dia bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh." Anas berusaha menyemangati mereka. "Lalu untuk apa kita hidup jika beliau sudah terbunuh? Bangkitlah dan biarlah kita mati untuk tujuan yang sama dengan Rasulullah." Maka mereka langsung bangkit, mengambil kembali senjatanya dan bersemangat untuk menghadang serangan balik dari pasukan musuh. Mereka terus bergerak mundur melepaskan diri dari kepungan musuh untuk mendekati pusat komando Nabi Muhammad. Hingga akhirnya mereka mendengar bahwa kabar Nabi terbunuh hanyalah tipu daya pasukan Quraisy. Ketika barisan depan pasukan muslimin sibuk melepaskan diri dari kepungan musuh, terjadilah pertempuran sengit di barisan belakang. Saat itu di sekitar Nabi Muhammad ada 9 orang sahabat, 7 sahabat dari kaum Ansor dan 2 sisanya dari kaum Muhajirin. Beliau memanggil mereka, "Kemarilah kalian, mendekatlah kepadaku, aku adalah Rasulullah." 9 sahabat tersebut mulai mendekati Nabi. Namun ucapan beliau ini juga didengar oleh pasukan Quraisy, sehingga mereka memusatkan bidikan serangannya kepada beliau. Sebab jika Nabi Muhammad terbunuh, maka selesailah peperangan ini, dan otomatis pasukan Quraisy akan mendapatkan kemenangan. 7 sahabat dari Ansor itu terus melindungi Nabi dari berbagai serangan musuh, hingga akhirnya mereka gugur sebagai syahid. Dan tersisa 2 orang sahabat dari kaum Muhajirin. Keduanya adalah Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini merupakan titik kritis dalam kehidupan Nabi. Pasukan Quraisy sangat berambisi untuk membunuh beliau. Saudara kandung Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Utbah bin Abi Waqqas, menghantamkan batu hingga melukai pelipis, gigi seri bawah, dan bibir bawah Nabi Muhammad. Abdullah bin Zihab mendekat, lalu menghantam kening beliau hingga terluka. Lalu datanglah seorang penunggang kuda pasukan Quraisy yang sangat beringas. Dia adalah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah menghantamkan pedangnya ke pundak Nabi sekeras mungkin. Bahkan rasa nyerinya masih beliau rasakan sampai sebulan kemudian. Untung saja hantaman dari Ibnu Qami'ah itu tidak sampai menembus 2 lapis baju besi yang digunakan oleh Nabi. Ibnu Qami'ah kembali menyabatkan pedangnya ke pipi Nabi, sampai 2 rantai pengikat topi besinya terlepas dan menancap di pipi beliau. Dengan penuh kesombongan, Ibnu Qami'ah berteriak, "Rasakanlah seranganku, aku adalah Ibnu Qami'ah." Nabi mengusap darah yang mengalir di keningnya sambil bersabda, "Semoga Allah menghinakanmu." Dan doa Nabi Muhammad ini benar-benar dikabulkan oleh Allah. Ketika perang Uhud selesai,
Ibnu Qami'ah pulang kepada keluarganya, lalu menengok kambing-kambingnya dan mengiringnya ke puncak bukit. Ibnu Qami'ah masuk di tengah-tengah gerombolan kambing itu untuk mengikat salah satu kambingnya yang jantan. Tiba-tiba kambing jantan tersebut menyeruduk hingga Ibnu Qami'ah terjatuh dari puncak bukit dan tulang belulang di tubuhnya remuk seketika. Penyerangan brutal yang dilakukan oleh pasukan Quraisy ini membuat Nabi bersabda, "Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung jika mereka melukai wajah dan mematahkan gigi seri nabinya, sedangkan Nabi itu menyeru mereka kepada Allah." Lalu turunlah ayat. Allah berfirman, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 128. Kemudian Nabi diam sebentar, lalu bersabda, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui." Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang mempunyai hak untuk menerima taubat atau memberi adab kepada suatu kaum. Tolhah bin Ubaidillah terus menghalau berbagai serangan musuh yang ditujukan kepada Nabi. Dalam kondisi kritis seperti ini, Allah menurunkan pertolongan secara gaib. Allah mengirim dua malaikat untuk menemani Nabi. Keduanya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dengan wujud dua orang laki-laki berpakaian serba putih. Kemudian sahabat-sahabat dari barisan depan berhasil melepaskan diri dari kepungan musuh, dan mereka segera mundur mendekati Nabi Muhammad. Mereka adalah Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat lainnya. Mus'ab bin Umair merupakan pembawa bendera pasukan muslimin. Ketika dia bertempur untuk melindungi Nabi dari serangan musuh, Ibnu Qami'ah berhasil menebas tangan kanan Mus'ab sampai putus. Mus'ab mengambil bendera pasukan muslimin itu dengan tangan kirinya, lalu melanjutkan pertempuran sampai tangan kirinya ikut putus. Mus'ab masih terus berusaha mengambil bendera pasukan muslimin dengan dada dan lehernya, hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali menegakkan bendera pasukan muslimin. Orang yang membunuh Mus'ab adalah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah mengira bahwa Mus'ab adalah Nabi Muhammad. Maka dia langsung kembali ke tengah-tengah pasukan Quraisy sambil berteriak riang gembira, "Sungguh Muhammad sudah kubunuh." Beberapa detik setelah teriakan ini, kabar terbunuhnya Nabi kembali menyebar untuk kedua kalinya. Pasukan muslimin yang tidak bersama Nabi dan sedang dikepung oleh musuh langsung kehilangan semangat. Sementara pasukan Quraisy juga mulai mengurangi serangannya karena mereka mengira tujuan utamanya telah selesai. Orang pertama yang mengetahui hal ini adalah Ka'ab bin Malik. Secara spontan dia berteriak, "Hai kaum muslimin, bergembiralah, ini dia Rasulullah, beliau masih hidup." Mendengar teriakan Ka'ab, pasukan muslimin langsung berkumpul di sekeliling Nabi. Beliau memerintahkan mereka untuk mundur ke atas bukit Uhud. Mereka mundur secara perlahan dan teratur sambil menangkis serangan pasukan Quraisy yang kembali bersemangat untuk membunuh Nabi Muhammad. Hingga akhirnya beliau dan pasukan muslimin ini berhasil bersembunyi di atas bukit Uhud. Saat itu Ubay bin Khalaf berusaha mengejar. Lalu beliau mengambil tombak milik salah satu sahabat dan melemparkannya. Lemparan Nabi ini berhasil melukai leher Ubay meski tidak terlalu lebar. Ketika Ubay kembali ke pasukan Quraisy, lukanya membengkak dan darahnya membeku. Ubay terus merintih kesakitan. Dia berkata, "Sungguh saat di Mekah dulu, Muhammad pernah berkata bahwa dia akan membunuhku." Pada akhirnya Ubay benar-benar tewas saat pasukan Quraisy di perjalanan pulang. Ubay adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad, sebab beliau memang tidak pernah membunuh siapapun di sepanjang hidupnya, kecuali di kesempatan ini. Ketika pasukan muslimin berhasil bersembunyi di atas bukit Uhud, Nabi bersabda, "Ya Allah,
Tidak sepantasnya mereka mengalahkan kami." Kemudian pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid melakukan serangan terakhir. Mereka berusaha mendaki ke atas bukit Uhud untuk menyusul Nabi. Namun para sahabat berhasil menghadang hingga mereka terpaksa kembali turun. Mereka tidak bisa menebak di mana posisi Nabi Muhammad dan tidak yakin bahwa beliau telah terbunuh. Akhirnya mereka kembali dan bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Semua pasukan Quraisy, termasuk para perempuan mereka, sibuk mencari jasad pasukan muslimin untuk dimutilasi. Ada yang memotong telinga, hidung, kemaluan, dan ada yang mengacak-acak isi perutnya. Istri Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utbah, mengambil jantung Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengunyahnya. Namun dia tidak berhasil menelannya, sehingga Hindun memuntahkannya kembali. Selain itu, Hindun juga memotong telinga dan hidung Hamzah, lalu memakainya sebagai gelang kaki dan kalung. Sebelum pasukan Quraisy pulang, Abu Sufyan bin Harb naik ke atas bukit Uhud, lalu berteriak ke arah pasukan muslimin, "Apakah Muhammad berada di antara kalian?" Pasukan muslimin hanya diam, tidak menjawab. Lalu Abu Sufyan berteriak lagi, "Apakah Abu Bakar berada di antara kalian?" Namun tidak seorang pun dari pasukan muslimin yang menjawab. Sekali lagi Abu Sufyan berteriak, "Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab?" Mereka tetap membisu, sebab Nabi memang melarang mereka untuk menjawab. Abu Sufyan hanya menanyakan ketiga orang ini karena dia menganggap bahwa ketiganya adalah tiang kokoh penopang agama Islam. Lalu Abu Sufyan berkata kepada pasukannya, "Berarti mereka bertiga berhasil kalian bunuh." Umar yang mendengar perkataan itu tidak sanggup lagi menahan diri. Dia berteriak dengan keras, "Hai musuh Allah, sungguh orang-orang yang engkau sebut itu masih sehat bugar." Beberapa saat kemudian, Abu Sufyan kembali berteriak ke arah pasukan muslimin, "Dimuliakanlah Hubal." Lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk menjawab, "Allah lebih mulia dan lebih agung." Mendengar jawaban itu, Abu Sufyan kembali berteriak ke arah pasukan muslimin, "Kami punya Uzza, sedangkan kalian tidak." Kemudian Nabi kembali menyuruh para sahabat untuk menjawab, "Allah pelindung kami, sedangkan kalian tidak punya pelindung." Abu Sufyan kembali berteriak, "Keluarlah kalau berani. Hari ini adalah hari pembalasan perang Badar. Kita sudah imbang sekarang." Lalu Umar menjawab dengan sinis, "Tidak sama. Korban kami berada di surga, sementara korban kalian berada di neraka." Kemudian Abu Sufyan memanggil, "Kemarilah hai Umar." Nabi bersabda kepada Umar, "Datangi dia Umar." Lalu apa yang dia inginkan? Umar pun menampakkan diri. Abu Sufyan bertanya, "Demi Allah, apakah kami benar-benar berhasil membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Sama sekali tidak. Beliau juga mendengar ucapanmu saat ini." Lalu Abu Sufyan berkata, "Sungguh, engkau lebih aku percayai dan lebih baik daripada Ibnu Qami'ah. Karena Ibnu Qami'ah adalah orang yang menyebarkan berita bohong bahwa dia telah membunuh Muhammad." Sebelum pergi, Abu Sufyan berteriak, "Kita akan bertemu lagi di Badar tahun depan." Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menjawab, "Ya, itulah pertemuan antara engkau dengan kami." Dan tantangan perang Abu Sufyan ini benar-benar diterima oleh Nabi Muhammad di tahun berikutnya. Setelah Abu Sufyan pergi, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, "Lihatlah pasukan Quraisy itu, perhatikan apa yang mereka lakukan. Jika mereka menaiki unta dan menuntun kudanya di samping, berarti mereka akan pulang ke Mekah. Namun jika mereka menaiki kuda dan menggiring untanya, berarti mereka sedang menuju Madinah. Demi Allah, jika mereka akan menyerang Madinah, aku pasti akan menghadang dan memerangi mereka." Maka Ali pun keluar untuk melihat apa yang pasukan Quraisy lakukan. Ternyata mereka menaiki unta sambil menuntun kudanya dan berjalan pulang ke arah Mekah. Setelah itu pasukan muslimin
mencari korban terbunuh dan terluka. Mereka menemukan Usairim yang berasal dari Bani Abdul Ashhal dalam kondisi luka parah. Sebelumnya Usairim pernah diajak masuk Islam, namun dia menolak. Maka para sahabat bertanya, "Hai Usairim, mengapa engkau ikut ke sini? Apakah karena membela kaummu, ataukah karena cinta kepada Islam?" Usairim menjawab dengan nafas tersenggal-senggal, "Aku ikut perang karena cinta Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu ikut berperang bersama Rasulullah sampai mengalami apa yang kalian lihat saat ini." Setelah itu, Usairim menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika hal ini diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Usairim beramal sedikit, tetapi mendapat pahala yang besar." Usairim adalah ahli surga yang tidak pernah sholat meski hanya 1 rakaat. Selain Usairim, mereka juga menemukan seorang munafik yang bernama Kusman. Kusman ikut perang di kubu pasukan muslimin dengan gagah berani dan berhasil membunuh sekitar 7 pasukan Quraisy. Para sahabat menemukan Kusman sedang menahan rasa sakit akibat luka yang dideritanya. Mereka membawa Kusman ke perkampungan salah satu sahabat dan berusaha menghiburnya dengan mengatakan keutamaan orang-orang yang berjuang untuk membela agama Islam. Namun Kusman menjawab, "Sungguh, aku berperang hanya untuk membela kehormatan kaumku. Kalau bukan karena itu, sungguh aku tidak sudi ikut perang." Saat luka yang dideritanya semakin parah, Kusman tidak kuat menahan rasa sakit, hingga akhirnya dia bunuh diri. Ketika hal ini diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Kusman termasuk penghuni neraka." Inilah balasan yang didapat oleh Kusman karena dia ikut berperang hanya demi membela kaumnya atau golongannya sendiri, bukan karena Islam. Selain itu, Kusman juga mati karena bunuh diri. Sementara pasukan pemanah yang mengkhianati perintah Nabi telah diampuni oleh Allah, dan hal ini telah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul, setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 152. Setelah jasad para syuhada dikumpulkan, Nabi bersabda, "Aku menjadi saksi bagi mereka ini. Allah telah membangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah yang baunya seperti minyak kasturi yang sangat harum." Beberapa sahabat ada yang sudah memindahkan jasad para syuhada ke Madinah, namun Nabi memerintahkan mereka untuk mengembalikannya ke Uhud. Para syuhada ini dikuburkan di tempat mereka meninggal dengan pakaian yang mereka gunakan tanpa dimandikan. Nabi sangat sedih melihat jasad pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau menghadapkan jenazah Hamzah ke kiblat dan berdiri di depannya sambil menangis dengan penuh kesedihan. Kemudian beliau mendoakan semua korban syahid di perang Uhud ini. Para sahabat juga ikut berdiri berjajar di belakang beliau. Setelah semuanya selesai, barulah mereka pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan, Nabi bertemu dengan seorang perempuan yang suami, saudara laki-laki, dan ayahnya gugur di perang Uhud. Ketika para sahabat menyampaikan kabar duka itu, dia bertanya, "Lalu bagaimana keadaan Rasulullah?" Para sahabat menjawab, "Beliau baik-baik saja." Perempuan itu kembali bertanya dengan penuh penasaran, "Tunjukkan padaku di mana Rasulullah, aku ingin sekali melihatnya." Ketika perempuan itu telah melihat Nabi, dia berkata, "Semua musibah akan sirna asalkan tidak menimpamu, wahai Rasulullah." Lalu datanglah ibunda Sa'ad bin Mu'ad sambil berlari-lari. Nabi menyambutnya dan mengabarkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad baik-baik saja.
namun saudaranya, yaitu Amr bin Mu'ad, gugur sebagai syahid. Kemudian beliau bersabda kepada ibunya Sa'ad, "Bergembiralah dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada keluarga mereka, bahwa mereka yang gugur itu berada di surga, dan mereka juga memohonkan syafaat untuk seluruh keluarganya." Jumlah keseluruhan korban di perang Uhud dari pasukan muslimin sebanyak 70 orang. Sementara di pihak pasukan Quraisy, korbannya berjumlah 37 orang. Pasukan muslimin sampai di Madinah pada malam hari tanggal 8 Syawal tahun 3 Hijriah. Malam itu Nabi Muhammad masih terus terbayang-bayang peristiwa perang Uhud. Beliau beranggapan bahwa pasukan Quraisy akan kembali dan menyerang Madinah. Maka beliau berencana untuk mengusir mereka agar pulang ke Mekah saat itu juga. Malam hari beliau tiba di Madinah. Pada esok paginya, beliau langsung mengajak pasukan muslimin untuk menyusul pasukan Quraisy. Beliau bersabda, "Tidak boleh ikut bersama kita, kecuali yang kemarin ikut perang Uhud." Mendengar instruksi Nabi, pasukan muslimin melaksanakannya dengan patuh, meskipun dengan kondisi penuh luka. Nabi dan pasukan muslimin berangkat ke daerah Hamraul Asad dan mendirikan perkemahan di sana. Hamraul Asad berjarak sekitar 13 km dari Madinah. Sementara pasukan Quraisy saat itu sedang beristirahat di daerah Rauha yang berjarak sekitar 60 km dari Madinah. Selama beristirahat, pasukan Quraisy berbincang-bincang tentang perang Uhud. Mereka bertekad untuk menghabisi Nabi Muhammad dan pasukan muslimin. Mereka juga berjanji akan membabat habis Islam sampai ke akar-akarnya. Lalu datanglah seseorang yang menginformasikan keberadaan pasukan muslimin di daerah Hamraul Asad. Mendengar hal itu, runtuhlah semangat pasukan Quraisy, berganti dengan rasa takut yang luar biasa. Maka Abu Sufyan langsung mengajak pasukannya pulang ke Mekah. Tujuan dari perang Hamraul Asad ini sebenarnya untuk mengokohkan mental pasukan muslimin setelah mereka menerima kekalahan di perang Uhud. Ketika pasukan muslimin mengetahui bahwa keberadaan mereka di Hamraul Asad ini mampu membuat pasukan Quraisy pulang ke Mekah dengan kondisi ketakutan, maka semangat dan keberanian pasukan muslimin kembali bangkit, serta selalu siap untuk berjuang dan berperang di jalan Allah. Selain itu juga untuk mengembalikan nama baik dan kewibawaan pasukan muslimin di mata bangsa Arab. Nabi Muhammad dan pasukan muslimin berada di Hamraul Asad selama 3 hari. Lalu lewatlah kafilah dagang yang menginformasikan kepada Nabi tentang kepulangan pasukan Quraisy ke Mekah. Akhirnya di tanggal 11 Syawal tahun 3 Hijriah, pasukan muslimin pulang ke Madinah. Perang Hamraul Asad ini sebenarnya masih satu rangkaian dengan perang Uhud. Karena perang Uhud adalah perang yang tidak tuntas. Tidak bisa dikatakan siapa pemenangnya. Di awal peperangan, pasukan muslimin memang menang. Namun di akhir peperangan, pasukan Quraisy lebih diunggulkan. Sehingga mereka mendapatkan keberhasilan dan kerugiannya masing-masing. Kemudian kedua kubu saling menahan diri dengan tidak melanjutkan pertempuran. Dan hal ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, yaitu musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 104. Penderitaan yang diterima oleh pasukan muslimin selama di perang Uhud mempunyai beberapa hikmah. Hikmah pertama, mengajarkan kepada kaum muslimin dampak buruk dari sikap membangkang dan melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Sama persis dengan pembangkangan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Mereka ingkar dengan perintah Nabi, sehingga akibat buruk dari perbuatannya itu membuat banyak orang menderita. Hikmah kedua, para nabi biasanya menghadapi kesulitan di awal, baru kemudian mendapatkan kemenangan. Andai saja para nabi itu terus diberi kemenangan, maka semua orang akan menjadi pengikutnya, sehingga sulit dibedakan
mana yang benar-benar beriman dengan tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Begitupun juga sebaliknya, jika para nabi itu terus mengalami kekalahan, tentu tujuan pengutusan nabi ini tidak tercapai. Maka hikmah dari kekalahan dan penderitaan di perang Uhud ini adalah menggabungkan dua hal tersebut. Jadi sesekali menang dan sesekali kalah. Dengan begitu maka terlihatlah mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya berpura-pura. Di perang Uhud ini, Allah juga menampakkan perbuatan orang-orang munafik yang akhirnya membuat kaum muslimin sadar bahwa mereka punya musuh dalam selimut, sehingga mereka bisa lebih mempersiapkan diri dan selalu waspada. Hikmah ketiga, mati syahid adalah tingkatan tertinggi bagi para kekasih Allah. Maka dari itu Allah memberikan beberapa cobaan dan ujian agar mereka bisa sampai dan meraih kedudukan tertinggi tersebut. Selain itu, Allah juga akan membinasakan musuh-musuhnya, sehingga Dia menampakkan sebab-sebab kehancuran mereka akibat kezaliman yang mereka perbuat. Dengan itu semua, Allah menghapus dosa orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Demikianlah suka duka pasukan muslimin di perang Uhud dan kemenangan mereka di perang Hamraul Asad, serta beberapa hikmah tersembunyi yang ada di dalamnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.